Oke, coba lihat stikernya. Benar-benar nggak dikasih oleh Bandai ya. Untungnya kita sudah bikin stikernya. Oke, kita akan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SAF Kamen Rider Blades Lion Senki. Oke, akhirnya kita sampai juga ke secondary rider dari Kamen Rider Saber, yaitu adalah Blades Lion Senki. Dimana ini sekarang menjadi perdebatan, apakah dia ini secondary rider atau bukan, ya kan? Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Om Victor. Jadi ini saya belinya di beliau. Harganya lumayan sih, 999.000 ya, anggap saja 1 juta lah sama ongkirnya. Oke, yang pertama kita review dari packagingnya dulu. Packagingnya berbentuk window seperti ini karena memang reguler itu berbentuk window seperti ini. Di sini ada figur dari Kamen Rider Blades. Ini benar-benar pose yang sangat ikonik sekali dari Kamen Rider Blades. Di bawah sini ada logo Bandai berwarna biru, Tamashii Nation, dan juga ada logo dari Kamen Rider Saber. Di sini ada tulisan SAF figur Kamen Rider Blades Lion Senki dan ada bahasa Jepangnya. Dan di sini ada tulisan dari hologram Tamashii Nation Quality Control. Semoga ini terkontrol dengan baik, oke. Di sini ada tulisan dari Kamen Rider Saber. Ya, mungkin ini bahasa Sanskertanya lah. Jadi ini aslinya SAF figure bla 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 bla, tapi diubah jadi seperti ini. Oke, nice. Di sisi sampingnya ada tulisan dari SAF figure Kamen Rider Blades dan ada pose dari Kamen Rider Blades seperti itu. Ini benar-benar ikonik sekali. Di sisi lainnya seperti ini. Di bagian atas penampakannya seperti ini. Dan di bagian bawah seperti ini. Nah, di bagian belakangnya kira-kira seperti ini, ada pose-pose ikonik dari Kamen Rider Blades. Dan di sini ada extra partnya. Jadi bukan extra part sih, lebih tepatnya part yang dicuri oleh Blades. Jadi ini kita dapat part pedang kecil miliknya si Saber. Nanti akan kita coba review. Di bawah sini ada tulisan dari Simple Style and Heroic Action dan ada tulisan Jepang bla 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 bla. Oke, langsung saja kita unboxing figur Kamen Rider Blades ini. Oke, dan itu adalah figur dari Kamen Rider Blades-nya. Partnya cukup lumayan banyak ketimbang si Saber-nya. Kita coba lihat detail part-part yang kita dapatkan nanti. Oke, yang pertama kita dapat part tangan tanpa pad di atasnya kayak gini. Oke, dan saya berharap untuk semua figur Kamen Rider Saber nih cukup sampai di mereka berdua aja lah yang nggak dapat ininya. Jangan sampai Espada dan Kaliber yang tergolong Pi Bandai itu malah nggak dapat juga. Ini benar-benar terlaluan sih. Untungnya saya bikin sendiri nih. Kalau kayak Saber kemarin saya bikin sendiri padnya, cuman saya belum sempat aja sih buat ngecatnya. Lebih tepatnya belum ada uang buat beli catnya. Nah, jadi saya bikin kayak gitu. Untungnya si Kamen Rider Blades ini semuanya kayak gini. Kiri dan kanan seperti ini. Kalau si Saber kan beda, warna ini orange dan warna itu hitam kan. Untungnya si Blades juga sama seperti ini. Jadi nanti bakal dibikin juga buat si Blades-nya. Oke, kayak gini sih detail yang saya bikin. Ini saya bikin sendiri. Berikutnya dapat part tangan buat memegang senjata seperti ini. Oke. Dan yang terakhir dapat part tangan buat kayak mau ngeluarin jutsu gitu, kayak Naruto gitu. Jadi ini saja yang kita dapatkan untuk part tangan ekstranya. Oke, berikutnya kita dapat pedang kecil. Ini Suiseiken Nagare Tembum. Maksudnya emblem. Oke, jadi ini dapat part pedang kecil dan si Saber juga masuk ke paketnya si Blades ini. Jadi benar-benar cuan banget si Bandai. Kayak gini juga harus dimasukin ke Blades-nya kan. Terus buat Wonder Red Book yang tertutup itu nanti masuknya ke Espada. Katanya seperti itu. Oke, jadi semua item itu mencar-mencar ke rider-rider selanjutnya. Benar-benar cuan banget Bandai. Oke, jadi kalau mau dapetin pedangnya si Saber, mesti beli si Blades-nya dulu. Ini tinggal dimasukin sih ke bagian beltnya ini. Ini buat yang bagian ini. Nah, kayak gitu. Oke, jadi pedang kecil ini fungsinya seperti ini. Bang, kok ada stikernya bang? Oke, stikernya saya bikin sendiri ya teman-teman. Oke, berikutnya kita dapat pedang dari Kamen Rider Blades seperti ini. Dan detailnya juga nggak begitu kelihatan karena bagian cat di dalamnya ini warna-warna clear biru, makanya tulisannya nggak ini. Harusnya kan tulisannya aja yang berwarna kan, tapi ini dia langsung dikasih warna semuanya. Oke, jadi itu kelemahannya sih. Dan pun cat ini warna silver ini nggak dicat loh. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini berbeda banget. Harusnya dia dicat seperti tanduknya si Saber atau Blades ini. Nah, tapi ini warnanya nggak dicat. Nggak begitu kelihatan sih di sini, tapi ini benar-benar beda sih. Kalau ini dia dicat, kalau ini dia nggak dicat.
Jadi kelemahannya di situ. Sama halnya dengan pedang yang kecil ini. Pedang yang kecil ini juga nggak dicat, makanya beda. Oke, sayang banget sih. Oke, dan ini adalah SAE figure Kamen Rider Blades Lion Senki. Sebenarnya saya agak antara senang dan sedih sih. Sedih warna birunya ini biru yang nggak di repaint, yang nggak di paint. Senangnya warna biru ini jauh lebih awet kalau di paint. Jadi ini memang warna biru warna-warna dasar gitu. Oke, coba kita review dari bawah sampai ke atas. Di bagian telapak kakinya ada penampakan atau tulisan sang sekerta dari series Kamen Rider Saber. Ya mungkin kalau nggak salah kemarin ada yang komen dengan tendangan ini apa gitu, saya lupa. Oke, pokoknya ini ada artinya lah. Di bagian sepatu ada ukiran cakaran singa gini, jadi kayak benar-benar kaki singa, dan warnanya beda sendiri dia kan. Warnanya warna biru Tosca atau biru muda atau biru langit kayak gini. Detail di bagian batisnya ada ukiran-ukiran seperti itu dengan aksen berwarna putih, dan ini plastik juga, bukan dicat. Naik lagi, nah ini nih. Jadi ini benar-benar warna-warna silver atau warna chrome yang sangat mentereng sekali. Ini bisa teman-teman lihat, ini warnanya glossy banget. Dan kenapa saya agak khawatir dengan cat yang di bagian ini sih? Ini sama seperti warnanya Crozet Jelly, ya kan? Kayak gini juga warnanya. Semoga ini nggak luntur. Makanya kita harus hati-hati dengan di bagian ini ya, bagian pangkal pahanya. Oh, untunglah di bagian pangkal pahanya ini warnanya bukan warna chrome gini, melainkan dia warna plastik aja. Jadi harusnya sih aman sih catnya, kita gini-gini harusnya aman. Oke, naik lagi di bagian atasnya sini, ini ada aksen berwarna silver dan juga berwarna biru. Untuk bagian ininya ini benar-benar bahan PVC. Ini mirip sama bahannya Bima yang kemarin kita review, yang Bima God Helios itu bahannya sama seperti itu. Ini bahannya lembut. Oke, detail di bagian belakangnya seperti itu. Ada ukiran-ukirannya. Nice. Untuk owner Redbooknya memang benar-benar nggak dikasih stiker ya. Jadi ini saya kasih stiker sendiri. Dan ini sampai di bagian belakang ini saya kasih stiker juga. Nah kayak gitu. Jadi depan belakang saya kasih stiker sih. Kita memang harus kreatif lah untuk menangani masalah-masalah kayak gini. Oke, untuk armor di bagian dadanya agak sedikit lucu sih, singa tapi kayak lagi tercengang gitu. Oke, dan itu detail di bagian matanya cakep loh itu. Kayaknya sih di pen sih, warna-warna gold ini kan. Untuk warna biru ini sih aman, ini nggak bakal luntur karena ini warna biru-biru plastik gitu. Oke, yang saya takutnya luntur tuh di bagian chrome tadi sama di bagian ini nih. Nah, ukiran-ukiran segi empat ini nih yang berpotensi untuk luntur karena saya rasa ini kayaknya tempelan gitu, kayak tempelan, cuman tempelan permanen gitu. Oke, terus di bagian tangannya kira-kira seperti ini, ada aksen berwarna biru memanjang. Bagian selendangnya seperti ini. Oh, oke. Saya baru tahu kalau di belakangnya juga warnanya warna chrome, warna silver metalik gini. Oke,
Ini semoga aja nggak luntur sih. Oke, semoga catnya sudah membaik ya Bandai ya. Kira-kira kayak gitu kalau dari belakang, detailnya cakep. Yang terakhir di bagian kepalanya seperti ini, tanduknya yang sangat besar dan ini dicat. Berbeda sama pedangnya yang nggak dicat kayak gini. Pedangnya nggak dicat sedangkan si tanduknya dicat. Andai kan pedang ini juga dicat sama seperti tanduknya bakal perfect sih. Oke, visir matanya tuh keren, bulat-bulat gitu kelihatan sekali. Visir matanya sih yang bikin figur ini kelihatan manis gitu. Oke, dengan rambut ala-ala singa, sayangnya nggak sampai belakang ya kan. Kalau dia sampai belakang mungkin lebih sangar figur ini nih. Jadi belakangnya polos doang gini sih. Oke, jadi untuk detail dari Kamen Rider Blades ini cukup lumayan asik lah. Ya, walaupun banyak sekali hal-hal yang sangat rentan, itu tinggal di kitanya aja sih yang cukup waspada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita masuk ke bagian artikulasinya. Kita coba di bagian kepalanya dulu, apakah bisa berputar 360 derajat. Oke, cukup lumayan keras sih. Saya agak menghindari gesekan antara ini dagunya sama armornya, karena sudah pasti bakalan luntur sih. Oke, di bagian belakang juga kayak gini. Oke, bisa dihindari sebenarnya. Oke, untuk berputar sih bisa, cuman harus hati-hati kalau kita mau kayak gini, jangan sampai dipaksakan, takutnya memang bagian ininya bakal luntur. Oke, menunduk seperti ini, menunduknya bagus banget, dia aman, nggak kena kepala singanya. Mendongak dia sampai sini saja, ke kiri dan ke kanan seperti ini. Oke, jadi aman, kepalanya nice, cukup, tapi hati-hati dengan bagian ini. Selanjutnya di bagian shoulder kiri dan kanannya sama semua, dan dia cukup ditarik seperti ini saja tanpa ada yang menghalangi, baru tangannya bisa ditarik seperti ini. Oke, cukup lurus seperti ini tangannya. Untuk joinnya ada join butterfly, nice. Bisetnya juga bisa diputar seperti ini. Double join di bagian tangannya. Oke, lekukannya cakep, lekukannya cakep. Pergelangan tangannya bisa diputar seperti ini, ke atas ke bawah seperti ini, nice. Untuk torso perutnya cukup lumayan bagus, dia bisa ditarik seperti ini, mendongaknya seperti ini. Menunduk pun juga ya lumayan lah, walaupun dia langsung bentrok antara dagu singa dan juga Wonder Red Book-nya. Ke kiri, wah ini bagus banget nih, ini bagus. Kesana juga bagus. Oke, ini pergelangan perutnya mantap lah. Untuk pangkal pahanya teman-teman santai saja, karena ini ada jaraknya antara pangkal paha sama pahanya. Jadi nggak bakal bergesekan dan nggak bakal luntur, kecuali kalau teman-teman kayak gini nih. Nah, ini yang berbahaya. Ini berbahaya, akan menyebabkan gesekan. Oke, nah ini kayak gini bahaya sih. Kalau tarik sih harusnya bisa, ditarik bisa, terus diginiin. Dan ini pun juga mentok dia. Oke, ini mentok, ke samping mentok dia. Jangan dipaksakan karena ada gesekan, nanti bakalan lecet. Ke depan juga harus cukup waspada, jangan sampai terkena bagian kayak gini nih yang bahaya nih. Oke, jadi kalau ke bagian depan tuh dia bakalan langsung bergesek ke ini, ke pangkal pahanya. Oke, ke belakang juga seperti itu. Pokoknya ini bagian ini pokoknya yang harus diwaspadai, jangan sampai tergesek lah, karena ini benar-benar sangat rentan untuk ini sih luntur. Oke, artikulasi di bagian ininya, oh ini cakep sekali. Dia bisa bengkok kayak gini jauh. Untuk bagian kakinya hanya sampai sini saja, jadi nggak bisa diputar. Ini bisa dibengkokin, tapi nggak begitu dibengkokin. Oke, untuk artikulasi di bagian kakinya ini sangat terbatas sekali teman-teman. Jadi kita harus menghindari gesekan-gesekan di bagian pangkal pahanya, karena itu bisa menyebabkan hincet. Tapi untuk bagian atasnya, saya rasa sih aman-aman semua, nggak ada masalah. Ya masalah di bagian bawah ini. Oke, untuk artikulasinya 50-50 lah. Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang memang pengen mengkoleksi Kamen Rider Saber, Blades ini adalah salah satu anggota yang sangat wajib untuk dikoleksi. Oke. Terus kalaupun teman-teman pengen beli figurnya, kayaknya harus bersabar dulu. Jangan terlalu terburu-buru. Karena saya yakin harga Blades ini bakalan turun pada waktunya. Ingat kalau kayak Kamen Rider Geist dari Zi-O itu, terus Kamen Rider Vulcan itu awal-awal rilis harganya cukup lumayan menggigit lah, bisa dibilang. Bahkan ada yang 800.000, bahkan ada yang 1 juta. Dulu saya beli 900.000 kalau untuk Vulcan. Nah, sekarang harga Vulcan itu udah
bener-bener murah banget. Ada yang sampai 400.000 kalau beruntung. Dan ya, intinya teman-teman harus bersabar lah untuk secondary radar, Kamen Rider Cyber ini, karena memang dia keluaran reguler dan pastinya harganya pasti bakalan turun pada waktunya nanti. Jadi bersabar saja, oke? Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini. Kalau teman-teman pengen di review yang di belakang itu, tinggal tulis di kolom komentar, nanti kita akan coba review dioramanya. Tapi saya masih mencari lokasi yang asik sih buat nge-review dioramanya. Nah, segini dulu video reviewnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.